السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan sedikit menyampaikan materi tentang perihal yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Hal itu dalam beberapa, di antaranya dalam surah Al-Isra ayat 73. Ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka," dan sungguh Rabb Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan alla ta'budu, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, yakni kewajiban bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan dengan siapapun juga. Kewajiban tauhid adalah sebesar-besar kewajiban. Kemudian disusul dengan kewajiban berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian kepada kedua orang tua berbuat baik. Ini menunjukkan besarnya hak orang tua kita, besarnya hak kedua orang tua kita, dikarenakan menggandengkan hak kedua orang tua kita dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu tauhidullah fil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu adalah satu hal yang wajib, sebesar-besar kewajiban. Maka ayat ini menunjukkan sekali lagi berbakti kepada orang tua hukumnya wajib dan perkara yang besar, ditunjukkan dengan Allah gandengkan dengan wawu ataf. Wawu ataf yakni wawu yang menunjukkan makna dan, setelah disebutkannya hak Allah yang paling besar, yakni mentauhidkannya. Hadirin kaum muslimin
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadah kalian kepada Allah, perintah bertauhid, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Larangan dari perbuatan kesyirikan. Kemudian disusul dengan kalimat wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbakti. Sekali lagi kaum muslimin, ayat ini menunjukkan besarnya kedudukan orang tua di hadapan kita. Dilarang kita menyakitinya, dilarang kita durhaka kepadanya. Wajib berbakti kepada orang tua, sampai pun dia orang yang kafir, sampai pun orang tua itu beragama selain Islam, tetap wajib birrul walidain. Yang tidak boleh diikuti adalah ketika permintaan orang tua dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perhatikan kalimat ini. Wa in jahadaka, dan jikalau kedua orang tuamu mengajakmu, bahkan memaksamu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati ajakan orang tuamu itu yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kekufuran, kemaksiatan. Jangan ikuti, namun tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul, engkau bersikap dalam kehidupan dunia ini dengan sikap yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak bolehnya kita mentaati orang tua dalam kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dosa. Itu adalah bakti kita kepada mereka. Kita tidak mentaati orang tua ketika mengajak kepada kemaksiatan, itu adalah birrul walidain. Berbaktinya kita kepada orang tua agar supaya orang tua ini selamat di dunia dan di akhirat. Kalau orang tua mengajak kita untuk maksiat dan kita mentaati dalam keadaan kita tahu itu maksiat, itu malah justru durhaka. Itu adalah bentuk uququl walidain. Kenapa? Karena kita malah justru menceburkan orang tua kita ke dalam an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mentaati perintah Allah dalam bentuk jangan mentaati orang tua ketika mengajak kepada kesyirikan,
Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jikalau orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk berbuat syirik, maka jangan engkau taati kedua orang tuamu. Berarti kita sedang mentaati Allah Azza wa Jalla. Atas perintah Allah, kita tidak mentaati orang tua kita. Atas perintah Allah, kita tidak mentaati perintah orang tua kita, maka itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang kasihan, dalam bab ini terlepas dalam membahas birrul walidain, mentaati orang ketika maksiat itu mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Siapa saja ketika kita mentaati seseorang manusia dalam hal maksiat, itu mendatangkan murka Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, manil tamasa ridallahi bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan mentaatinya walaupun resikonya dibenci oleh manusia, resikonya dimusuhi oleh manusia, maka adalah Allah akan ridho kepadanya, dan Allah akan jadikan orang-orang yang tadinya membenci, Allah akan ridho kepada orang tersebut. Balikannya, wa man iltamasa ridwan nas bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhu nas. Siapa mencari manusia dengan mentaati manusia, inginkanlah mereka kita melanggar aturan Allah, diikuti. Inginnya apa diikuti, inginnya apa diikuti. Kalau sosok guru diikuti padahal ajarannya menyimpang umpamanya, atau tokoh pimpinan atau apapun itu diikuti dalam rangka mencari ridhonya, dalam rangka mencari pujiannya, sanjungannya, dengan cara-cara yang Allah murkai, termasuk dalam hal ini mentaati orang tua, mendapatkan cinta orang tua, ridho orang tua, dengan mentaati semua permintaannya walaupun hal yang Allah murkai, maka berakibat sakhatallahu alaihi, Allah murka kepadanya, dan Allah akan jadikan manusia-manusia murka kepadanya. Misalnya adalah dengan bahasa kita. Saya berikan contoh kalimat agar lebih mudah dipahami. Orang tua ketika mati kelak, dia akan mengatakan, nak, kamu tahu bahwa permintaan bapakmu ini haram, dilarang oleh Allah, dimurkai oleh Allah, mendatangkan siksa. Kenapa engkau taati saya, nak? Kenapa engkau taati orang tuamu? Kita akhirnya dimurkai dua-duanya. Allah murka kepadamu dan kepada aku sebagai orang tua. Dimurkai. Karena itu agar supaya kita tidak dimurkai oleh Allah, dan agar supaya orang tua kita juga tidak dimurkai oleh Allah,
maka kita tidak mentaati permintaan mereka dalam hal yang maksiat. Atas perintah siapa atas itu? Atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bukan durhaka ketika seorang anak menyelisihi keinginan tua di saat keinginan orang tua melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan beberapa amalan dan disebut beberapa kali dalam ayat dalam Al-Qur'an. Kita bawa pengucapan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينها. Ada 3 amalan yang amalan ini disebut dalam Al-Quran bergandengan dengan 3 amalan yang lain. 3 amalan yang disebut Al-Quran bergandengan dengan 3 amalan yang lain. Yang mana yang satu tidak akan diterima kecuali dengan yang satu ini dilakukan. Apa saja itu kaum muslimin? Yang pertama, qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atii'u Allah wa atii'u Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah digandingkan dengan ketaatan kepada Rasul disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat, di mana berarti menunjukkan dua-duanya harus dilakukan. Ketaatan kepada Allah dengan cara mentaati Rasul. Mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Menentang Rasul berarti menentang Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang mentaatiku, dia berarti mentaati Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia berarti bermaksiat kepada Allah. Dua-duanya harus dilakukan. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43 dan juga dalam ayat-ayat yang lainnya disebutkan, aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Dua hal ini kaum muslimin disebut dalam Al-Quran beberapa ayat bergandengan. Orang yang sholat maka wajib baginya zakat. Orang yang zakat wajib baginya sholat.
disebutkan oleh Ibn Abbas, "Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu." Barang siapa yang salat namun dia tidak zakat, maka salatnya tidak diterima. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beberapa ayat menggandeng antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Di antara contohnya adalah dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka." Anishkur li, hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus bersyukur kepada orang tua karena mereka sangat berjasa bagi kita. Berkata Ibn Abbas, "Faman syakarallah wa lam yashkurin liwalidayhi lam yuqbal minhu." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah namun dia tidak bersyukur kepada orang tua, tidak diterima syukurnya dia kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah ibadah besar, yang mana dengan sebab itu seorang akan mendapatkan jannah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ibadah, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Rasul mengatakan yang pertama adalah at-tauhid, menyembah kepada Allah semata. Yang kedua beliau sebutkan adalah birrul walidain, dan yang ketiga beliau sebutkan al-jihad fi sabilillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang berbakti kepada orang tua sarana masuk dalam jannah, dan durhaka kepada orang tua adalah sebab seorang masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan al-walidu awsatu babil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Faman syaa fahfadh, barang siapa yang menginginkan untuk masuk surga melalui pintu yang paling tengah, maka jagalah orang tuanya dengan berbakti kepadanya, merawatnya, memenuhi kebutuhannya. Jaga orang tua, maka engkau berkesempatan dengan itu meraih atau masuk ke dalam surga melalui pintu yang paling tengah. Faman syaa fadayyi, barang siapa yang ingin masuk neraka, maka silahkan
dia sia-siakan orang tuanya dengan membantah padanya, menentang kepadanya, menyakiti hatinya, durhaka kepadanya, itu sebagai sebab menjerumuskanmu ke dalam an-nar. In syi'ta faghfar fahfar wa in syi'ta fadayyi'. Kalau kamu mau surga, jaga dan rawat orang tuamu. Namun kalau ingin yang lainnya, silahkan sia-siakan orang tuamu. Artinya ancaman bukan hal yang boleh. Karena ancaman dengan neraka bagi siapa yang menyia-nyiakan orang tuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masya Allah ini ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keridhaan orang tua mendatangkan keridhaannya Allah Azza wa Jalla. Kemurkaan orang tua menyebabkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaannya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan keridhaannya orang tua. Keridhaannya Allah ada pada keridhaan orang tua. Wa sukhtullah, dan kemurkaannya Allah adalah fi sukhtil walidain, pada kemurkaan orang tua. Ridhonya Allah membawakan ke dalam surga, al-jannah. Kemurkaan Allah menjerumuskan manusia dalam nar. Maka berbakti kepada orang tua adalah sebab masuknya kita ke dalam jannah dan mendatangkan murka orang tua, membuat jengkel orang tua, menyakiti hati orang tua, melawan dan menentang orang tua dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Maka itu mendatangkan murka Allah. Itu sebagai sebab seorang terjerumus dalam an-nar, neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik beliau ke atas mimbar. Sayyidan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar faqala amin amin amin. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali. Yang artinya semoga Allah mengabulkan. Semoga Allah mengabulkan. Semoga Allah mengabulkan. Para sahabat heran. Sa'id al-mimbar. Thumma qulta amin. على من أمنت يا رسول الله أو كما قال. Engkau naik ke atas mimbar, tiba-tiba engkau mengucapkan amin 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, engkau mengaminkan doa siapa wahai Rasul? Atas doanya siapa? Alama amanta, yakni atas doa siapa?
engkau mengamininya. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul kemudian menyampaikan, Atani Jibril. Barusan malaikat Jibril datang kepadaku dengan 3 doa. Salah satunya yang berkaitan dengan bab yang sedang kita sampaikan. Malaikat Jibril mendoakan binasa rahima anfum ri'in adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma lam yudkhilahul jannah. Rahima anfum ri'in, doa malaikat Jibril, binasa bagi seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua, salah satu keduanya atau masih dua-duanya yang sudah tua, namun orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Lam yudkhilahul jannah, dia tidak masuk surga. Yani orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maknanya baik kaum muslimin, dia durhaka. Karena kedurhakaan sang anak kepada orang tua itu menyebabkan dia tidak masuk surga. Menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu cara untuk seorang meraih surga Allah Azza wa Jalla, dengan merawatnya, memberikan apa yang diinginkan, menjaga kesehatannya, tempat tinggalnya. Orang tua kalau sudah lanjut usia penuh dengan batasan, tidak mampu lagi mencari nafkah. Dulu ketika masih muda, kita anak-anak mereka masih kecil, Masya Allah, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Orang tua bersungguh-sungguh merawat bayinya. Kita, dikala kita masih bayi, bagaimana anak ini mau berkembang? Orang tua tahu anak ini akan merepotkannya sepanjang masa, maksudnya selama dia hidup. Namanya anak, dari kencingnya, beraknya, makannya, bajunya dicucikan, terus kebutuhan kesehatannya, kebutuhan terus sampai sekarang ini orang tua masih memperhatikan. Dia ingin nikah, dinikahkan. Dia butuh modal, dikasih modal. Dia butuh rumah, dibelikan tanah. Dia bangunkan rumah. Terus orang tua. Beda dengan anak. Disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Beda dengan anak. Anak ketika melayani orang tua, anak ketika merawat orang tua, orang tuanya sudah jompo, lanjut usia, sudah tua renta, kena penyakit stroke, tidak bisa bangun, berak kencing di tempat, makan minum harus disuapin. Anak berpikir, apa kira-kira? Ini orang tua merepotkan sekali. Kira-kira kapan matinya ya? Itu yang terbesit pada anak. Dulu orang tua tidak terfikirkan, ini bocah ngerepotin, malam harus bangun, makan disuapin, berak dicebokin, kencing bajunya kena ompol, digumbain terus dicuci dan sebagainya. Nggak kepikiran.
ini anak kapan matinya ya, biar saya nggak repot lagi. Ya, orang tua luar biasa. Karena itu barang siapa yang berbakti kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan pahala berupa al-jannah. Kalau ada anak yang menjumpai orang tuanya dalam keadaan tua, ternyata kesempatan ini tidak dia dapati masuk dalam surga melalui birrul walidain, itu berarti anak yang kurang ajar, tidak memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Binasa dia. Qul amin. Ucapkan olehmu amin, wahai Rasul. Faqultu amin. Aku pun mengatakan amin. Ini yang berdoa adalah sebaik-baik malaikat, pemimpin para malaikat. Apa dalilnya? Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Disebutkan dalam Al-Quran, muta'in thumma amin. Jibril ditaati di sana sebagai pemimpin. Amin. Jibril, malaikat yang sangat terpercaya. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang mengaminkannya adalah Rasul yang terbaik, pemimpin para Rasul, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka doa ini mustajab. Berhati-hatilah kaum muslimin dari perbuatan durhaka kepada orang tua yang telah didoakan binasa bagi anak yang durhaka dan diaminkan oleh Nabi yang terbaik, pemimpin para Rasul, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada riwayat dengan kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dengan redaksi ini, kalimat ini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, riwayat ini lemah. Saya bacakan keterangan dari Syekh Al-Albani. وقال الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Dhaifah, mata rantai riwayat hadis yang lemah. Beliau mengatakan hadis ini maudhu', palsu. Dengan lafaz ini palsu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tetapi disebutkan di lafaz-lafaz yang lainnya, dengan riwayat yang lainnya, dengan makna yang hampir mirip, ada hadis yang hasan. Namun dengan riwayat ini atau kalimat ini adalah kalimat yang maudhu'. Pada kalimat ini sangat terkenal di telinga kita. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kalimat ini kalimat yang maudhu'. Tidak boleh kita mempercayai ini adalah ucapan Rasul. Tetapi disebutkan dalam riwayat yang lainnya dengan redaksi yang lainnya, riwayatnya hasan. Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan berbakti kepada orang tua itu lebih besar daripada amalan jihad fi sabilillah. Lebih besar daripada amalan jihad fi sabilillah. Kita sampaikan terlebih dahulu, jihad itu ada dua jenis. Jihad yang pertama yang disilakan dengan jihad ad-difa'. Kemudian jihad yang kedua disebut al-jihad al-hujum, jihadul hujumi. Jihad yang pertama adalah jihad membela diri. Karena ada musuh yang menyerang. Maka ini fardu ain, terutama yang ada di wilayah yang diserang. Kalau jihad bela diri, ini tidak harus dengan izin orang tua. Karena posisinya darurat. Kalau tidak bela diri, maka akan masuk musuh melalui wilayah tersebut. Maka menjadi fardu ain bagi laki-laki yang ada di wilayah tersebut dan beberapa tempat yang diajak atau diminta oleh pemerintah. Karena memang jihad adalah dengan komando pemerintah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta oleh pemerintah untuk berangkat jihad, maka berangkatlah kalian untuk jihad. Itu dalil di antara sekian banyak dalil yang menyebutkan jihad itu dengan komando pemerintah. Jihad yang kedua, jihad al-hujum. Jihad menyerang dalam rangka menaklukkan negeri-negeri kafir untuk diajak masuk Islam. Ini hukumnya harus dengan izin orang. Kita bacakan dalilnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu bil jihad. Yasta'dzinuhu bil jihad ma'hu. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Inni uridul ghazwa." Aku ingin ikut perang. Minta izin agar diizinkan bergabung dengan pasukannya Rasulullah alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada laki-laki, "Ahayyun walidat?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun walidat? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Kaum itu mengatakan ya, masih hidup. Qala fafihima fajahid. Maka hendaknya engkau berjihad pada kedua orang tuamu. Fafihima fajahid. Hendaknya engkau berjihad mengurusi kedua orang tuamu, melayaninya, merawatnya, memenuhi kebutuhannya. Itu bagian dari jihad. Pemuda tersebut disuruh pulang. Berjihadlah kamu dalam mengurusi kedua orang tuamu. Masya Allah, ibadah besar berbakti kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam
Az-Zahabi mengatakan, "Fanzur kaifa faddala birral walidain wa khidmatahuma 'ala jihad." Lihat oleh kalian, Nabi kita Muhammad SAW lebih mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada pergi jihad fisabilillah. Ini menunjukkan hal besar dari kaum muslimin, dan itu menjadi sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah. Berikutnya kaum muslimin, kami akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan haramnya durhaka dan disertai dengan ancaman an-nar. Di antaranya hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala jaa Arabi, satu hari datang seorang badui ke hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala ya Rasulullah, badui tersebut bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, mal kabair, apa dosa besar itu? Apa sajakah dosa besar itu? Qala, Nabi mengatakan, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Qala thumma madza? Badui tersebut bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Qala thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Qala thumma madza? Kemudian dia pun bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Qala thumma al-yaminul ghamus, kemudian sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Apa itu dalam hal jual beli, namanya bersumpah-sumpah, atau dalam hal saksi, kamu berani bersaksi? Ya, wallahi saya menyaksikan, umpamanya. Wallahi saya mendengar. Ketika seorang itu mengatakan demi Allah saya melihat, padahal dia tidak melihat, atau demi Allah saya mendengar Ustadz Fulan mengatakan begini, padahal tidak, di mana dengan sebab itu terjadi permusuhan, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai persaksi, orang yang bersaksi dengan saksi palsu, dusta. Dia sumber yang keroknya yang menyebabkan terjadi permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Fattan, orang yang tukang fitnah, ingin menimbulkan kejelekan di tengah-tengah umat Islam. Allah ancam dia dengan azab. Maka berhati-hatilah kaum muslimin, karena kadang-kala permusuhan, kebencian dan perpecahan di tengah-tengah umat Islam adalah karena adanya orang-orang yang semisal ini membangun hukum di atas sebuah persaksian yang dusta. Dia pun ditipu oleh sang pendusta ini untuk memusuhi saudaranya. Akibat orang yang dusta ini menjadikan
situasi panas, mengkompori, memanas-manasi dengan sumpah yang dusta. Sungguh aku melihat, sungguh aku dengar, padahal itu sesuatu yang tidak ada. Atau kalaulah ada, itu pun sesungguhnya maknanya tidak sesuai yang kau pahami. Atau baru kau melihat dari jauh. Aku melihat, keton, kelihatan. Iya, tapi sepertinya dibangun di atas dugaan dan prasangka, itu pun menyebabkan terjadinya kebencian. Na'udzubillah min dzalik, itu dosa besar. Al-yaminul ghamus. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, sebuah hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, la yadkhulul jannah 'aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, dan tidak pula orang yang mendustakan takdir. Disebutkan dalam Sahihain, Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkan, Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebesar-besar dosa besar? Akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar. Allah Rasul mengatakan, al-isyraku billah wa huququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Al-Imam Zahabi mengatakan, fanzur kaifa qarana al-isa'ata ilayhima wa 'adam al-birr wal ihsan bil isyraq. Lihat, Nabi menggabungkan atau menggandengkan kedurhakaan kepada orang tua, berbuat jelek kepada orang tua, menentang dan melanggar perintah orang tua, menyakiti hati orang tua. Rasul gandengkan dengan keharaman berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadangkala orang tua itu membutuhkan uang, apalagi yang sudah tua. Apalagi kita umpamanya Allah takdirkan papa kita sudah meninggal dunia, tinggal ibu kita. Namanya seorang ibu wanita lemah. Dulu ketika bapak masih hidup, ibu mendapatkan bantuan, mendapatkan kebutuhannya tercukupi dengan bapak kita yang mencarikan nafkah. Tetapi Allah takdirkan bapak kita meninggal dunia. Sang ibu tidak bisa mencari. Apalagi dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan normal saja. Situasi tidak dalam keadaan darurat. Normal saja. Hidupan masih berjalan baik. Orang tua masih sehat. Bapak ibu masih ada. Satu hari minta uang.
kepada anaknya, nak, tolong belikan ini, bapak lagi butuh. Hadirin, kadangkala anak itu malah marah-marah. Orang tua merepotkan anak. Orang tua uangnya banyak, masih minta sama anak. Bahasanya masih minta sama anak, padahal kamu yang minta terus sama orang tua. Orang tua begini, orang tua begitu. Itu durhaka kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat, ja'a rajulun, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, inna abi yuridu ajtaha mali. Yajtah bitaqdim al-jim ala al-ha muhmalah. Yasta'jiluhu yani yastafibuhu fi hawaihi bihaythu la yabqa li syai'. Perhatikan. Laki-laki itu datang kepada orang tua. Datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya bapakku. Bahasanya dengan kalimat yang Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Inna abi yuridu aystaha mali. Wahai Rasul, bapakku ingin menguasai hartaku. Yajtah. Apa makna yajtah? Disebutkan yajtah adalah yusribu fi haji, menggunakan harta anak untuk kepentingan orang tua. Bihaitsu la yabqa li syai', sampai tidak menyisakan hartanya untuk anak. Bagaimana kira-kira? Apalagi ini kita sedikit saja sudah muncul-muncul marah-marah. Itu anak. Apalagi, mana? Uangmu, ambil semua sini. Bapak yang atur. Bapak yang butuh. Saya gunakan untuk kepentinganku. Kamu nggak usah punya uang. Wah, apalagi seperti itu. Perang dunia 4, Pak. Ribut itu. Nah, ketika mendengarkan bahasa itu, mengatakan, ini bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan kepada pemuda tadi, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta milikmu itu adalah milik orang tuamu. Masya Allah, sekalian nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Taati kemauannya. Berapa yang dia minta, berikan. Karena kamu dan uangmu, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Masya Allah. Luar biasa ya kaum muslimin. Hak orang tua. Dan itu adalah bagian dari birrul walidain. Kadangkala kita sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua, bawakan makanan atau memberikan kebutuhan ataukah memberikan uang. Kitanya ikhlas, kitanya legowo, kitanya senang. Yang tidak senang istri kita. Ngomel-ngomel, uang dikasihkan sama orang tua, kita saja butuh beli beras, bayar listrik, ini dan itu.
Jangan dikasihkan orang tua. Nah, kita ingin berbakti sama orang tua dihalangi sama istri. Istri yang salihah tidak boleh seperti itu. Istri yang salihah mendukung keinginan suami berbakti kepada orang tua. Demikian pula suami yang baik mendukung istrinya berbakti kepada orang tuanya. Orang tua butuh apa? Orang tua sedang sakit, dibantu istrinya. Itu orang tuamu. Ayo kita tengok, ayo kita berikan apa yang dibutuhkan. Itu orang tuamu. Yang tadinya istri ini bingung antara suami dengan orang tuanya sendiri, ketatan kepada suami lebih besar daripada orang tua sendiri. Bingung dia. Mau mengeluarkan uang harus izin suami. Tidak perlu. Maksudnya tidak perlu. Jangan sampai kita membuat bingung istri kita. Kita harus pengertian. Ini istri dalam keadaan bingung. Mau menggunakan uang untuk kepentingan orang tuanya. Kita sebagai suami yang bijak. Perintahkan. Jangan kita menghalangi. Apalagi menghalangi. Sebisa mungkin. Berikan dia apa yang diinginkan. Perintahkan untuk berbakti. Berikan kesempatan. Untuk berbakti. Jangan halangi. Untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dukung apa yang dibutuhkan. Jikalau kita memang mampu. Hadirin kaum muslimin. Masih banyak yang belum bisa kita bacakan riwayat-riwayat ini, namun karena waktunya sudah 6:30, maka kita cukupkan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadikan kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Ada satu pembahasan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini penting. Saya sebutkan sedikit. Di antaranya adalah dengan membayarkan utangnya, memenuhi wasiatnya, menyambung ikatan silaturahmi dengan keluarganya, dan lainnya. Dan di antara yang paling penting adalah perbanyaklah ibadah. Karena apapun yang kita lakukan dari amalan kebaikan, maka orang tua kita mendapatkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia telah lakukan. Dan semua orang akan menanggung resiko dosa apa yang dia telah kerjakan. Nabi mengatakan, al-waladu min kasbi abih. Yang namanya anak itu adalah termasuk usaha orang tuanya. Maknanya amalan kebaikan yang dilakukan oleh kita, orang tua kita mendapatkannya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Itu cara berbakti kepada orang tua. Karena itu janganlah bakhil dalam beramal. Karena setiap kita beramal itu adalah untuk diri kita dan orang tua kita. Yang terakhir yang kami sampaikan, perbanyaklah memohon ampunan bagi orang tua. Perbanyaklah itu. Dikarenakan itu bisa menyebabkan terselamatkannya orang tua kita dari azab kubur dan dimasukkan ke dalam jannah, ditempatkan dalam surga yang tinggi. Masing-masing itu semua ada dalil-dalilnya. Namun karena sedikitnya waktu tidak bisa kita bawakan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami sebagai tambah keilmuan bagi kita. Allahu Akbar.
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله